Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya mengisi eh, perencanaan observasi pada PMM. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Kita buka dulu atau kita masuk dulu kepada PMM. Nah, ya, silahkan masuk pada PMM atau buka dulu pertama kali Google Chrome, kemudian Bapak Ibu masuk PMM dengan akun Belajar ID Bapak Ibu. Begitu. Silahkan klik masuk, kemudian pilih akun ID Belajar Bapak Ibu agar bisa terkoneksi dengan PMM. Gitu. Nah, setelah itu akan masuk pada tampilan ini. Ini adalah tampilan awal yang ada pada PMM atau platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu silahkan untuk mengisi perencanaan observasi. Bapak Ibu pilih pengelolaan kinerja, di mana di pengelolaan kinerja ini sebelumnya Bapak Ibu juga sudah mengisi perencanaan kerja pada pengelolaan kinerja ini yang tentunya harus sudah disepakati oleh kepala sekolah begitu. Nah, setelah disepakati oleh kepala sekolah, kemudian Bapak juga perlu menyepakati kinerja yang sudah dirancang begitu. Silahkan dipilih. Kemudian ini tampilan pengelolaan kinerja guru yang sudah disepakati oleh kepala sekolah dan oleh guru yang mengajukan begitu. Kemudian Bapak Ibu di sini ada beberapa fitur yang bisa dipakai. Fitur pertama untuk mengisi observasi di sini, lakukan observasi kelas. Nah, ini adalah tombol untuk nanti kita mengisi perencanaan observasi, di mana seperti kita tahu bahwa timeline alur pengelolaan kinerja bahwa di bulan Februari sekarang itu adalah untuk persiapan observasi kelas. Nah, maka kita harus mengisi di bulan Februari ini karena observasi kelas akan dilakukan pada bulan Maret begitu Bapak Ibu. Di bulan Januari kemarin kita sudah melakukan perencanaan, kemudian sekarang di bulan Februari kita melaksanakan atau melakukan perencanaan observasi kelas, ya, persiapan observasi kelas. Kemudian nanti akan dilakukan observasi pada bulan Maret gitu. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan juga sebelum kita lakukan pada perencanaan observasi kelas. Nah, ketika Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat terkait dengan kinerja atau pelatihan-pelatihan yang sudah Bapak Ibu lakukan, bisa Bapak Ibu kumpulkan pada tombol ini untuk mengumpulkan dokumen. Ini sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat begitu. Kita klik, coba lihat di sini. Nah, ini pengembangan kompetensi yang harus diisi berdasarkan perencanaan kinerja yang sudah dibuat begitu. Nah, dari mulai poin 1 sampai poin 5 sesuai dengan poin-poin yang sudah direncanakan sebelumnya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu ketika sudah melakukan pelatihan kemudian mendapatkan sertifikat misalkan di PMM, nah tinggal klik kumpulkan, lalu nanti tinggal unggah di sini. Misal kita coba kita pilih. Nah, ketika dipilih ini muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini itu Bapak Ibu lihat ketika akan mengunggah dokumennya dari komputer Bapak Ibu atau sertifikatnya dari dokumen laptop Bapak Ibu, silahkan pilih unggah dokumen yang ini, unggah dari laptop atau komputer. Kemudian jika akan mengambil langsung dari PMM, itu ada juga kita bisa mengambilnya menggunakan tombol yang ini. Maka nanti dia akan langsung terhubung kepada dokumen-dokumen PMM atau aksi nyata yang Bapak Ibu buat pada PMM begitu. Begitu selanjutnya Bapak Ibu. Nah, itu terkait pengembangan kompetensi. Berikutnya untuk Bapak Ibu yang mau mengupload atau mengunggah yang lainnya pada tugas tambahan, misalkan seperti wali kelas, kemudian tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, di sini. Namun ini juga perlu diselesaikan terlebih dahulu. Misalkan ini saya menggunakan akunnya Bu Aas. Nah, Bu Aas itu sebagai wali kelas dan pembina ekstrakurikuler, maka laporannya perlu dibuat terlebih dahulu, kemudian klik kumpulkan jika sudah
dibuat, lalu unggah di sini dokumennya. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Begitu. Baik, itu saja tambahannya. Kemudian kita akan berlanjut pada bagaimana melakukan atau mengisi perencanaan observasi kelas. Karena ini observasi kelas ini akan dilakukan pada bulan Maret, kemudian akan disupervisi oleh kepala sekolah atau diobservasi oleh kepala sekolah begitu. Nah, caranya adalah Bapak Ibu klik observasi praktik kinerja yang ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada keterangannya bahwa observasi ini periode 1 Januari sampai 30 Juni, artinya 1 semester ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dilihat di sini praktik kinerja. Ini indikator-indikator yang perlu di Bapak Ibu ketahui sebelum melakukan observasi kelas begitu, atau sebelum melakukan pembelajaran yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Kita cek rubrik observasinya. Nah, ini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, perilaku-perilaku yang perlu Bapak Ibu lakukan saat observasi kelas gitu. Bisa dicek di sini terlebih dahulu. Yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, perilaku yang dianjurkannya dari mulai guru memotivasi semua peserta didik, lalu guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggotanya mendapat peran begitu, sampai guru memberi dukungan dan kesempatan kepada peserta didik begitu. Kemudian juga ini ada 3 poin, bisa Bapak Ibu baca ya. Jika sudah mengerti, klik saya mengerti. Nah, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pada bagian 1 untuk pelaksanaan observasi. Nah, ini kita akan mengisi perencanaan observasi kelas ini di sini. Klik isi dokumen. Isi dokumen. Nah, ini bisa dilihat langkah-langkah persiapan observasinya, dari diskusi dengan atasan, kemudian bersiap untuk observasi, kemudian observasi langsung nanti oleh atasan. Nah, Bapak Ibu sesudah Bapak Ibu melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait waktu pelaksanaan, lalu apa indikator yang akan dilakukan dalam observasi kelas, Bapak Ibu bisa mengisi langsung di sini. Kita lihat ada perilaku spesifik yang perlu dipelajari dan ditampilkan pada observasi kelas. Ini dipilih maksimal 3 gitu ya. Bapak Ibu boleh memilih 2, boleh. Bapak Ibu boleh memilih 1, boleh. Tapi maksimal 3 karena memang disediakan ini 3. Kita pilih misalkan ketiganya karena memang sesuai atau relevan begitu. Kemudian upaya apa saja yang akan dipelajari untuk meningkatkan atau untuk mempelajari target perilaku seperti itu. Bapak Ibu isi di sini keterangannya. Misalkan perilakunya adalah dengan cara membuat modul ajar atau modul pembelajaran, dengan cara membuat modul pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan kompetensi sosial dan emosional peserta didik. Lalu meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu ya. Upayanya yaitu dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan kompetensi sosial dan emosional misalkan. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi upaya tadi yang akan dilakukan dalam meningkatkan atau mempelajari target perilaku tadi, nah Bapak Ibu silahkan di sini ada jadwal observasi, silahkan dipilih dan didiskusikan dengan atasan Bapak Ibu, dengan kepala sekolah misalnya akan dilakukan pada tanggal berapa gitu. Nah, karena saya ini sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, Bu A sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, maka saya isikan ini kan di bulan Februari ya. Bu A ini akan melakukan observasi kelas pada bulan Maret, sehingga kita pilih klik di sini di gambar kalender ini. Kemudian ini lihat bulannya, bulan Februari 2024. Kita pindahkan ke bulan Maret 2024. Nah, Bu A itu akan melaksanakan observasi pada tanggal 4 Maret 2024. Kita pilih tanggal ini. Nah, maka sudah masuk tanggal 4 Maret 2024.
Nah, kemudian pilih jenjangnya. Karena Boas itu mengajar di SMP, kita pilih jenjang SMP. Di sini ada ya, sesuaikan dengan jenjang yang Bapak Ibu ampuh begitu, apakah di SMP, di SD atau di SMA begitu. Kemudian kelasnya. Nah, karena Boas mengajar di kelas 7, maka kita pilih kelas 7 begitu. Kemudian pelajaran apa yang diampu oleh Bapak Ibu? Di sini kita perlu mengetikkan, misalkan karena kelas 7 itu pelajaran pendidikan Pancasila. Boas itu mengajar di pendidikan Pancasila. Nah, maka ini sudah ada masuk. Kemudian catatan lain. Nah, catatan lain ini ada contohnya. Bapak Ibu isi dengan jam observasinya kapan, kemudian catatan-catatan lain jika diperlukan begitu. Misal, saya masukkan observasi kelas dilakukan pada pukul 07.30 sampai 09.50 waktu Indonesia Barat, karena ini sesuai dengan jumlah jam Ibu As untuk melakukan observasi kelas gitu ya. Nah, silahkan ditambahkan catatan lain jika diperlukan oleh Bapak Ibu. Kemudian bagian berikutnya adalah untuk mengunggah RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen yang sudah Bapak Ibu buat dalam perencanaan sebelumnya untuk dilakukan observasi oleh kepala sekolah. Caranya adalah caranya sangat mudah, tinggal diklik unggah atau Bapak Ibu lihat panduan terlebih dahulu jika ragu ya. Bisa diklik panduan, maka di sini kita bisa baca apa sih yang perlu dimasukkan dalam pengelolaan kinerja. Di sini ada bagian-bagiannya, maka sebetulnya ya ketika kita akan melakukan observasi kelas, maka ya jelas di sini ada keterangannya kita perlu mengunggah dokumen RPP, modul ajar atau perangkat dan asesmennya begitu. Kita unggah saja di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada dua pilihan, apakah kita akan ambil dokumennya dari dari PMM atau dari komputer kita. Nah, karena Boas itu belum mengunggahnya pada PMM, maka kita ambil dari komputer saja. Klik unggah dokumen, kemudian cari RPP-nya. Nah, ini RPP Boas atau modul ajar Boas, aksi modul ajar revisi gender. Nah, ini setelah masuk seperti ini, nanti kita tunggu dulu, dia akan masuk pada PMM ini gitu, perencanaan PMM. Ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa formatnya harus PDF ya. Formatnya harus PDF. Jadi modul ajar yang Bapak Ibu buat jika masih dalam bentuk dokumen, maka perlu dikonversi kepada format PDF begitu. Kemudian maksimal besaran filenya adalah maksimal harus 10 MB. Jangan melebihi dari 10 MB gitu, 10 MB ya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu merasa sudah yakin, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Jika ingin masih direvisi kembali oleh Bapak Ibu, silahkan simpan draft. Kita simpan draft saja dulu supaya nanti bisa dilihat kemudian. Jika Bapak Ibu sudah yakin, boleh diklik kumpulkan begitu. Kita simpan draft, maka ini akan tersimpan dan Bapak Ibu masih bisa mengeditnya kembali. Nah, ini ya, ketika disimpan sebagai draft, maka perencanaan tadi sudah tersimpan tapi belum diajukan kepada kepala sekolah. Begitu pengertiannya Bapak Ibu. Jadi baru tersimpan dalam akun PMM kita tapi belum diajukan kepada kepala sekolah. Nah, artinya jika diklik simpan, ini kita simpan draft ini, kita masih bisa mengedit. Jika ada yang keliru, Bapak Ibu bisa dicek kembali seperti ini. Nah, ini masih bisa dicek kembali gitu ya Bapak Ibu. Nah, jika yang sudah dikumpulkan, bagaimana tampilannya? Nah, ini akun saya, kita coba lihat. Kita masuk di akun saya, contoh yang sudah diajukan begitu. Nanti bentuk tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini saya baru 25%, artinya sudah diajukan. Jadi nanti observasi praktik kinerjanya sudah 25%. Kita lihat. Nah, ini tampilan yang jika sudah diajukan, maka saya tidak bisa lagi untuk mengedit atau menambahkan atau merubah perencanaan observasi yang sudah saya buat tadi begitu. Karena saya sudah yakin dan saya sudah mengumpulkan atau mengajukan kepada kepala sekolah untuk dilakukan observasi kelas begitu. Nah, dilihat Bapak Ibu, ini observasi kelasnya seperti ini.
Ini cek rinciannya, jika sudah akan muncul seperti ini Bapak Ibu gitu. Nah, ini sudah jelas. Jadi jadwalnya saya juga tanggal 4 Maret sama dengan Bu As, hanya beda jam saja. Saya mengajar SMP jenjang kelas 8 seni musik begitu. Nah, sama di sini ada rubriknya yang juga bisa kita lihat, kemudian fokus observasinya juga bisa kita lihat. Ini tampilan yang sudah diajukan kepada kepala sekolah dan tidak bisa lagi diedit. Berbeda dengan akun Bu As tadi, kita lihat akun Bu As. Nah, ini masih bisa untuk diedit oleh Bu As begitu. Ini tampilannya. Maka simpan draft jika ingin masih mengedit, lalu klik kumpulkan atau pilih yang kumpulkan jika Bapak Ibu sudah yakin untuk dokumen persiapannya sudah yakin untuk sudah benar gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah saya kira karena ini berbasis platform Merdeka Mengajar dan ini sangat memudahkan sebetulnya, hanya bagaimana kita memahami alur dari pengelolaan kinerja ini ya. Jangan lupa Bapak Ibu juga perlu membaca cek rubrik observasinya, kemudian membaca juga indikator-indikatornya dalam sebelum melakukan observasi kelas begitu Bapak Ibu. Saya kira sangat mudah dan bisa Bapak Ibu lakukan, dan perlu diketahui bahwa pelaksanaan observasi ini timeline-nya adalah pada bulan Februari Bapak Ibu ya. Jangan sampai lewat pada bulan Februari karena bulan Maret ini timeline-nya atau alurnya adalah untuk sudah melaksanakan observasi kelasnya Bapak Ibu begitu. Nah, nanti bulan April Mei itu pelaksanaan tindak lanjutnya. Jadi hasil dari observasi itu nanti dilakukan tindak lanjut. Lalu bagaimana nanti rencana tindak lanjutnya? Kemudian nanti pada bulan Juni ini mengisi refleksi begitu Bapak Ibu. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam literasi, salam budaya, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.